Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Yang pasti kabar baik ya, karena hari ini adalah hari Minggu, tentunya banyak banget waktu luang untuk mengeksplor diri kita lebih dalam lagi. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Avel, selaku moderator pada webinar hari ini, dan akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai acara, aku akan bacakan peraturan terkait yang harus ditaati selama sesi webinar berlangsung. Mohon untuk operator slide-nya. Oke. Yang pertama, peserta disarankan untuk on kamera menggunakan virtual background yang telah diberikan. Kedua, peserta diharapkan mengatur mikrofon dalam posisi mute atau mati selama mentor menjelaskan. Ketiga, peserta diperbolehkan untuk menyalakan atau unmute mikrofon setelah dipersilakan oleh moderator atau pembicara. Keempat, jika peserta ingin bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan tombol raise hand ketika sesi Q&A berlangsung. Kelima, peserta dihimbau untuk mengisi lembar presensi. Link akan diberikan di akhir acara oleh para panitia. Oke, jadi itu adalah beberapa peraturan yang harus ditaati oleh teman-teman selama webinar berlangsung. Kan kami harapkan teman-teman dapat memahami demi kelancaran selama webinar berlangsung. Terus aku mau kasih spoiler juga nih, nanti akan ada hadiah menarik untuk teman yang terpilih. Jadi teman-teman kami harapkan untuk bisa aktif dan bisa menyiapkan pertanyaan dari sekarang ya. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau nanya nih, buat teman-teman di sini, teman-teman yang ikut webinar ini sekarang lagi pada kuliah atau masih sekolah SMA ya? Boleh banget dijawab di kolom chat. Oke, dari Kak Ariel, lagi kuliah. Oh, kuliah. Oh, ada yang udah kerja juga. Halo kakak, Kak Nurul sama Kak Nindi. Kuliah. Oh, ada yang sambil kerja juga. Halo Kak Esmi, kuliah. Oh, ada yang masih SMA. Semangat ya yang masih SMA. Oke, ternyata mayoritas itu masih, oh ada yang skripsi juga. Sama kayak aku. Oke, mayoritas itu ternyata masih pada kuliah ya. Jadi sama kayak aku juga, aku lagi kuliah dan juga lagi di semester akhir, mau skripsi. Nah, buat yang sama-sama kuliah nih, yang senasib kayak aku udah kuliah semester akhir, kalian tuh pasti sering overthinking kan, kayak kepikiran, duh nanti habis lulus mau kemana ya? Mau magang di mana, terus kerjanya entar cocok nggak ya sama aku, ya kan? Soalnya aku juga sama. Dan yang namanya CV, revisi CV, buka portal job itu hampir tiap hari aku lakuin. Dan namanya buka portal job, terus juga yang namanya LinkedIn ya, LinkedIn itu aku paling sering buka tiap hari. Entah itu buat ngecek lowongan, atau enggak buat ngeliat teman-teman aku yang udah ngepost achievement segala macam. Nah, buat teman-teman yang masih bingung kayak aku juga, yang masih bingung tentang nasib ke depannya gimana, acara hari ini tuh cocok banget, tepat banget, karena hari ini kita membahas lebih lanjut tentang LinkedIn. Jadi, tanpa banyak basa-basi, yuk kita kenalan sama speaker kita hari ini, yaitu Kak Valentina Rudiska. Halo Kak Val, apa kabar? Halo, baik. Baik. Nah, buat yang nggak tahu Kak Val, aku akan bacakan sedikit informasi dari CV-nya Kak Val. Jadi, Kak Val menempuh pendidikan di jurusan Teknik Informasi Udinus, dan sekarang nih ya, bekerja di 2 tempat, yaitu di Pantone.id sebagai graphic designer, dan di Venue Group sebagai digital business development. Waduh Kak, kerja 2 tempat tuh apa nggak capek sih Kak? Kayak tuh aku, kalau misalnya kerja nih ya, nanti kerja 1 tempat aja tuh udah tepar banget. Kalau itu sih kita pinter-pinter bagi waktunya aja sih kalau menurut aku. Iyalah, pastinya si Kak Val itu udah pasti ngerti ya teman-teman dan paham banget soal time management. Dan aku yakin sih pasti Kak Val bisa keterima di banyak perusahaan ya karena LinkedIn-nya yang keren itu. Nah,
Terus Kak Valen juga udah berpengalaman kerja di perusahaan International Cruising di Jepang sebagai web and graphic designer. Wow, keren banget ya. Jadi sebelum kerja, Kak Val itu juga pernah loh menjabat sebagai Vice Director of Marketing Communication di Yacht Semarang. Jadi buat kalian yang kepo-kepo mau tanya, gimana sih Kak Val bisa kerja di dua tempat atau enggak, Kak, apply kerja di perusahaan Jepang gimana? Bisa banget kalian siapin pertanyaannya terlebih dahulu. Nanti akan ada sesi Q&A. Nah, kalian bisa tuh teman-teman tanya di akhir webinar. Oke, jadi itu cukup dari aku. Untuk Kafal, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Oh, sorry, selamat siang. Oke, Siang, Kak. jadi di sini hari ini aku mau kita sharing santai aja tentang apa namanya gimana kita bisa promosiin profile kita di LinkedIn lebih baik. Mungkin beberapa di antara kalian memang ada yang udah dari lama punya LinkedIn nih, cuma mungkin masih bingung aja kayak aku harus ngapain di LinkedIn gitu kan. Aku harus melakukan apa di sana, apa yang harus aku isi. Kok aku buka LinkedIn tiap hari sepi-sepi aja, nggak ada interaksi apapun. Ya, hari ini kita mau coba bahas aja sedikit, mungkin bisa ngover semua, cuma mungkin ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih focusing aja tentang apa yang bisa kalian lakukan di LinkedIn gitu. Kalau gitu aku langsung mau mulai aja. Ya. Udah muncul belum ya? Sudah, Kak. Udah ya? Oke. Ya, jadi kita akan diskusi sedikit tentang bagaimana kita bisa mempromosikan LinkedIn kita ke next levelnya, gitu kan. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih, kayak misalnya di LinkedIn itu tuh kita ada banyak sekali penggunanya. Bahkan untuk di seluruh dunia kita nyampe sekitar 800 juta orang yang pakai LinkedIn. Nah, untuk Indonesia sendiri, itu salah satu pasar terbesarnya LinkedIn. Di Indonesia penggunanya juga hampir 20 juta orang. Di hampir 20 juta orang ini, tentu aja banyak orang yang memang ada yang jadi recruiter, ada yang jadi job vacancer, ada yang jadi semacam ya pengguna aktif aja, ada yang memang di situ pengen jadi influencer. Memang di LinkedIn ini segmentasinya agak cukup banyak. Tapi memang rata-rata mereka kalau nggak jadi recruiter, ya mereka menjadi orang yang mencari pekerjaan itu sendiri. Nah, dengan 20 juta orang lebih di Indonesia ini, aku rasa ini jadi semacam sebuah opportunity yang sangat nggak bisa dilewatkan buat kita yang terutama yang masih kuliah atau yang masih fresh grade atau mungkin udah kerja tapi ingin career change ke tempat yang lebih baik mungkin atau tempat yang lebih tingginya mungkin kayak gitu. Jadi emang ini sangat amat disayangkan sekali nih kalau kalian nggak sambil mengembangkan LinkedIn kalian sedini mungkin gitu kan. Nah, pada dasarnya LinkedIn itu sendiri kebanyakan memang digunakan untuk B2B. Jadi ini juga sangat berguna juga buat misalnya teman-teman semua yang misalnya mau cross selling antar B2B nih. Jadi kalian sebagai B2B business selling misalnya di perusahaan, kalian ingin menawarkan jasa sebagai perusahaan kalian, jadi ingin meningkatkan omset pribadi kalian bisa juga pakai LinkedIn ini untuk reach out. Misalnya nih, kalian sebagai kontraktor, terus kalian tahu nih ada sebuah startup yang lagi bangun gedung, kalian bisa tuh kontak misalnya ke CEO-nya kayak, Kak, kita ada dari perusahaan ABCD ini mau menawarkan penawaran seperti ini. Itu juga bisa, nggak semata-mata LinkedIn jadi digunakan untuk cari kerja aja. Jadi ini bisa juga cross business selling. Atau mungkin kalian punya startup sendiri, kalian butuh angel investor gitu kan. Nah, itu kalian juga bisa menggunakan menggunakan LinkedIn ini untuk membantu kalian dapat angel investor itu. Jadi kalian bisa pitching deck, kalian bisa kontak-kontak angel investor yang lain di LinkedIn kayak gitu. Siapa tahu ada kerjasama yang lebih baik di depannya. Nah, kita langsung mulai aja ke intinya. Jadi kita akan sedikit belajar bagaimana optimizing LinkedIn account ini. Yang pertama nih,
teman-teman aku tuh banyak yang tanya kayak, Kak gimana sih, Vali gimana sih kita mau bangun LinkedIn? Nah, kalau kita mau bangun LinkedIn itu kita harus bangun apanya dulu? Kita harus build CV kita dulu aja atau kita langsung bangun ke LinkedIn aja? Karena kan ini kan keduanya hampir mirip nih, jadi aku agak bingung kita harus mulai dari mana. Nah, itu banyak banget yang tanya kayak gitu. Misalnya apa CV dulu, apa LinkedIn dulu, apa CV dulu, apa LinkedIn dulu. Nah, mereka agak confused di bagian sini. Aku selalu bilang kalau misalnya sama teman-teman aku, ya kalau kayak gitu kita mending buat LinkedIn dulu aja. Kita harus lebih baik kita buat LinkedIn dulu aja. Kenapa? Karena bahan CV itu bisa kita ambil dari LinkedIn. Pada dasarnya seperti itu. Karena CV kan kebanyakan kita kan lebih personalis ke perusahaannya kan. CV-nya lebih banyak kita personalis ke perusahaannya. Dengan seperti itu kita bisa ambil nih poin-poin penting. Jadi mungkin di antara teman-teman kalian ada yang punya banyak pekerjaan sebelumnya. Misal nih, kalian pernah jadi part-time barista, kalian pernah juga part-time jadi server misal pas kuliah dulu. Ternyata kalian ternyata bekerjanya sebagai accounting, kan itu nggak nyambung sama sekali. Tetapi apakah pengalaman baristanya itu berarti dihilangkan? Nggak perlu. Jadi kayak gitu bisa kita masukkan ke LinkedIn. Nah, di CV nanti kita persempit kembali bagian itu, disesuaikan lagi ke pekerjaan yang akan dilamar nanti, kayak gitu sih. Nah, jadi kan LinkedIn ini bisa jadi sebuah apa ya? Jadi LinkedIn ini bisa sebuah media yang jadi semacam apa ya? Semacam sebuah show off kita bahwa oh kita udah penjalannya banyak bagian. Nah, itu fungsinya dari LinkedIn. Nah, setelah itu kita juga di LinkedIn itu banyak sekali section yang bisa kita masukkan. Kita bisa masukkan sertifikasi, kita bisa masukkan volunteer experience, kita bisa masukkan license kita juga, kita bisa masukkan skills, accomplish, feature, background, dan other else. Kita bisa masukkan banyak hal di sini. Apakah hal ini semua bisa dimasukin ke CV? Kan nggak mungkin, itu impossible. Kalau misalnya kita mau masukin semua itu ke CV, ya CV kita bisa hampir 3 lembar, 4 lembar, yang mana itu nggak bakal dibaca sama recruiter nantinya. Ini adalah sebuah cara misalnya recruiter ingin tahu apa yang misalnya, apalagi keahlian kalian, nanti di CV kalian tinggal ditulis aja LinkedIn kalian. Jadi kayak misalnya for more information, you can follow this link below. Yang nanti diarahkan ke LinkedIn. Jadi nanti pengalaman kalian secara luas itu ada di LinkedIn. Tapi yang menjadi fokus kalian tetap ada di CV itu. Nah, itulah gunanya LinkedIn kalau menurut aku pribadi. Jadi lebih more itu aja sih, lebih kita bisa memberikan sesuatu hal yang lebih detail. Nah, ketika kita buka LinkedIn, orang-orang yang memang belum pernah sama sekali mungkin bingung tuh. Di LinkedIn aku harus mulai dari mana? Where I need to start? Karena sectionnya banyak banget tuh, apakah harus ngisi work experience dulu, apakah aku harus ngisi skills-nya dulu, apa volunteer dulu. Nah, kalau aku sih yang paling utama ya kita isi foto profilnya kita dulu, karena rata-rata orang-orang di LinkedIn itu pasti menggunakan foto profile, dan ketika kita nggak menggunakan foto profile di LinkedIn, nanti algoritmanya LinkedIn akan menurunkan search experience-nya kita. Jadi nanti misalnya recruiter mencari kita, search experience-nya itu akan diturunkan. Nah, jadi visibility-nya kita turun dong, itu nggak baik kayak gitu. Nah, yang kedua adalah headline. Headline ini cukup penting. Jadi headline itu ada yang di sini nih. Nah, ini headline. Kalau di contohnya ini ada headline-nya account executive at Startup. Nah, itu adalah contoh headline-nya. Itu adalah headline yang paling penting juga di situ. Nah, setelah kita ganti foto profile dan headline, kita isi profile singkat di bagian about, ada di bawah sini. Itu about itu cukup penting. Nah, selanjutnya baru kita mulai yang paling yang pasti jadi tujuan utamanya, yaitu job description dan experience kalian. Jadi misal kalian pernah magang di perusahaan A sebagai apa gitu, nanti bisa dimasukkan di job description itu. Atau misal kalian pernah juga di organisasi, nah kalian juga bisa masukkan di experience itu. Selanjutnya tinggal kita masukkan skill-nya aja, skill set kalian kayak gimana. Dan terakhir nanti kita tinggal masukin aja nih volunteer, kalian punya pengalaman volunteer apa, kalian punya sertifikasi apa dari kampus misal, atau kalian ikut
kelas yang di luar atau ikut workshop dan lain-lain, kita bisa masukkan itu di certification gitu. Nah, kita bahas satu nih, profile foto. Ini adalah contoh profile foto yang aku kategorikan sebagai it's bad idea to put on LinkedIn. I think kalau misalnya kalian menggunakan kalian menggunakan foto mirror selfie, it's maybe good kalau misalnya di Instagram teman-teman semua. Tapi kalau misalnya kita di LinkedIn, it's not really good one. Karena pertama, visibility area wajahnya itu nggak terlalu oke. Jadi recruiter nggak bisa lihat tuh, oh ini orangnya kayak gimana. Jadi visibility-nya nggak ada. Yang kedua, oke, ini wajahnya jelas, tapi sama hewan peliharaan kalian tuh, it's maybe not good one, it's not good idea. Terus selfie, oke ini sendirian, wajahnya kelihatan, tapi nggak oke juga, karena selfie bagaimanapun akan terlihat sebagai selfie. Jadi alangkah baiknya kalian minta teman kalian, atau minta siapa gitu untuk bantu fotokan aja full face kalian. Nah, habis itu kita juga mirror selfie lagi, wajahnya kelihatan, tapi kan nggak oke juga gitu. Jadi intinya mirror selfie nggak bagus. Nah, yang paling pojok mungkin teman-teman semua pada bingung kenapa yang kayak gitu nggak direkomendasikan, karena kalau pribadi aku sendiri, LinkedIn itu emang sebuah media sosial yang formal, tapi kita nggak bisa terlalu formal di sana. Nanti jadi lebih baik kalian menggunakan foto yang less formal, tapi nggak less banget. Kalau misalnya kalian menggunakan foto kayak gini kan biasanya kita pakainya untuk di KTP, di jasa, dan lain-lain. Dan itu terlalu way too formal. Jadi lebih baik teman-teman semua mulai tuh untuk menyiapkan foto profil ini yang lebih less formal aja, jangan yang seperti ini kalau menurut aku. Karena kalau aku pribadi aku nggak suka untuk foto-foto yang kayak gitu untuk di LinkedIn, karena terkesan kaku yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya dulu aku pernah recruiting orang di LinkedIn, orang-orang dengan foto kayak gini nggak bisa aku baca karakternya. Apakah orang ini karakternya adalah easy going dan lain-lain gitu kan. Kita nggak bisa ngebaca di situ. Yang kayaknya ini aku masukkan sebagai bad idea. Nggak buruk, cuma nggak larangan, cuma ini bad idea aja gitu. Nah, terus gimana? Yang bagus kan? Yang bagus ya kita ambil kayak gini aja. Kita coba ambil kayak gini, misal kalian foto aja, teman-teman semua foto aja di background yang polos, tembok rumah misal, kayak gitu kan. Tembok rumah misal dengan ada sedikit senyuman gitu, bukan kayak foto KTP aja intinya gitu kan. Karena pada dasarnya orang-orang lebih menyukai foto-foto yang seperti ini. Kemarin aku sempat baca sebuah mini riset gitu, dan ternyata memang foto formal kayak gini dengan sedikit senyuman itu lebih sedikit berimpact, sekitar 20%-an lebih berimpact daripada kita memakai foto yang begitu formal sekali, yang tidak ada senyum dan lain-lain. Jadi lebih baik kalau memang kalian mau masukin foto profil ini ke LinkedIn, ya kita gunakan foto yang ya sedikit senyum aja gitu, nggak usah lebar-lebar kayak gitu. Nah, foto profil ini juga bisa kita aplikasikan ke CV. Nah, dengan itu kan jadi mungkin sama kan foto profilnya. Nah, harusnya mereka mempunyai dampak yang sama sih antara CV dan LinkedIn gitu sih. Nah, untuk selanjutnya kita bahas ke headline sih. Kita mau bahas ke headline. Nah, ini adalah headline yang good sample. Ini adalah headline yang aku masukkan sebagai kategori good sample. Kenapa good sample? Maybe some of you maybe thinking kan, kayak Vale kok itu banyak banget sih, di headline itu banyak banget tuh isinya. Aku nggak sebanyak itu tuh. Terus nanti kalau misalnya aku nggak sebanyak itu, jelek dong jadinya. Terus kalau misalnya sebanyak itu nggak spamming ya malah ya. Nah, ini nggak sangat nggak spamming, karena headline ini tuh berfungsi sebagai kata kunci. Headline ini sebagai kata kunci. Misal kalian ingin dikenal nih sebagai seorang yang strategic marketing nih, misal di sini. Ingin sebagai strategic marketing. Nah, dengan strategic marketing ini, ketika orang search di search LinkedIn, nah dia akan muncul sebagai strategic marketing karena dia menggunakan banyak kata kunci di sini. Ini adalah fungsi headline yang paling utama. Jadi ini membantu kalian di search experience ketika seseorang mencari spesifik job gitu kan. Saya misalnya lagi nyari data scientist, nanti tinggal dimasukin aja
Di sini ada data scientist kayak gitu. Oh, saya lagi cari seorang accountant, nanti di sini kalian masukin aja sebagai accountant gitu. Ini sebagai apa namanya? Sebagai kata kunci khusus yang memang nanti akan dijadikan acuan search engine-nya LinkedIn itu sendiri. Nah, ini really bad idea, I think. It's really bad idea. Mungkin kalau misalnya kalian membuat LinkedIn ini sebagai sosial media pribadi sangat nggak cocok. Jadi profile ini keluar kemarin di halaman timeline aku. Ketika aku cek profilnya, ternyata bio-nya dia kayak gitu. Jadi dia nggak mencerminkan apapun. Padahal waktu itu dia dalam kondisi sedang mencari pekerjaan. Sebagai orang yang kemungkinan besar akan nge-hiring, ya kita akan mundur dong, walaupun dia membagikan CV-nya itu. Karena dari profilnya aja kita nggak bisa tentuin tuh dia kayak gimana, dia ininya bio-nya kayak headline-nya kayak gini, jadi kita nggak tahu dia spesialisasinya itu di bidang apa, kayak itu. Nah, yang bagus itu kayak gimana, ya kan? Ini aku ngasih satu contoh lagi. Jadi kalau untuk berdasarkan tatanannya nih, gitu kan, yang berdasarkan tatanannya, jadi kayak gini. Dia adalah General Manager and Human Capital and Corporate Affairs at PT Salam Pacific Indonesia Line. Nah, yang paling utama, kalian harus memasukkan teman-teman semua titel atau jabatan kalian, tempat bekerja kalian sekarang. Itu yang paling pertama. Lalu, diikuti oleh tempat bekerja. Jadi kayak ini adalah titelnya mereka yang warna kuning, General Manager Human Capital and Corporate Affairs. Nah, lalu diikuti oleh tempat pekerjanya, PT Salam Pacific Indonesia Lines. Nah, setelah itu, follow lagi dengan sertifikasi atau jabatan ekstra yang kemungkinan besar kalian ampuh. Misalnya, di sini kan dia Certified Lean Six Sigma Master Black Belt. Lalu dia juga sebagai Chairman Advisory Board Industrial Engineering Euro Petra. Jadi ininya dicantumin semua aja. Jadi ini dengan harapan adalah kemungkinan besar ada orang yang cuma cari general manager, ada orang yang cuma cari human capital, ada orang yang cuma cari corporate affairs, atau bahkan ada orang yang mencari dalam bentuk sertifikasinya. Lean Six Sigma Master Belt ini. Jadi dia tetap akan muncul secara kata kunci di search engine-nya. Dan algoritma LinkedIn-nya itu akan menyarankan dia sebagai yang teratas karena dia paling match dengan kata kunci yang dimasukkan oleh recruiter itu sendiri, kayak gitu. Nah, misalnya kalau kalian nih, aku masih fresh grade nih, aku masih kuliah, jadi aku have no idea what I need to put di headline ini. Nggak apa-apa. Untuk fresh grade, aku rasa kayak gini aja cukup. Misal nih, kalian currently is Bachelor dari Computer Science. Nah, tinggal masukin aja Bachelor of Computer Science, dimasukin di bio-nya aja. Lalu, misal kalian punya keahlian pengen jadi digital scientist nih. Nah, kita bisa masukkan aja digital scientist. Kalian memang pengen jadi digital scientist atau kalian pengen jadi market data analyst misal, ya udah tinggal masukin aja market data analyst. Atau kalian malah sebagai programmer, ya udah masukin aja programmer enthusiast kayak gitu. Nah, lalu diikuti dengan passion kalian atau keahlian tambahan. Misal kalian itu tech savvy banget nih, ya masukin aja di sini. Jadi kemungkinan besar ada orang-orang yang cari dengan dua kata kunci, harus sebagai digital scientist dan harus juga menjadi orang yang tech savvy. Nah, profil kalian akan muncul dengan kayak gitu. Jadi nggak cuma satu jabatan aja. Nah, habis itu ada lagi keahlian tambahan. Kalau di sini di cabangnya digital scientist kan kemungkinan besar dibutuhkan orang-orang yang tahu machine learning. Tinggal dimasukin aja machine learning. Siapa tahu juga kata kuncinya dia adalah digital scientist dan machine learning. Jadi profil ini akan muncul sekali lagi di halaman recruiter itu sendiri. Dan misalnya mereka menggunakan fitur LinkedIn yang misalnya fitur jobs dan lain-lain, ketika kalian melamar, posisi profil kalian akan jauh lebih tinggi karena lebih match dengan job description-nya dia, dan dan algoritmanya itu akan ngangkat profil kalian secara sendirinya dengan menggunakan model penulisan yang seperti ini. Itulah kenapa seperti di beberapa slide sebelumnya orang-orang memasukkan banyak sekali hal di sini kayak gitu. Fungsinya untuk menaikkan peringkat ranking profil ketika ada di search.
Nah, ada beberapa hal ketika kita nulis semacam headline ini yang memang harus diingat sekali. Yang pertama adalah pikirkan diri sebagai orang lain. Kalian harus memposisikan diri sebagai seorang recruiter. Misal, aku seorang accountant ya. Sebagai seorang accountant, recruiter tuh biasanya nyarinya apa sih? Biasanya nyarinya apa sih? Goods on apa namanya administration misal, atau orang yang teliti, atau orang yang seperti apa kayak gitu. Nah, ini harus kalian lebih pikirkan lagi kata kunci ini kayak gitu. Apakah aku sebagai orang digital marketing nih, aku lulusan anak komunikasi, aku pengen jadi digital marketing, ya I need to aku harus memikirkan kata kunci yang kemungkinan besar paling oke untuk dipilih oleh recruiter itu sendiri. Nah, kata kunci ini akan diledakkan di headline itu tadi. Kayak misalnya ini adalah digital marketing. Dia akan, ketika kita search digital marketing, dia akan yang headline-nya dulu akan di-highlight, baru pekerjaannya, sebagai karirnya sebagai apa. Yang itu tadi yang aku bilang tadi. Nah, semakin bagus posisi, ini kan hanya satu kata kunci nih, jadi dia hanya muncul di kata kunci digital marketing. Padahal digital marketing itu cabangnya banyak. Jadi ada SEO spesialis, ada sosial media, dan lain-lain. Coba kalau misalnya dia masukkan digital marketing slash SEO spesialis, atau digital marketing and social media enthusiast, dan lain-lain. Nanti ketika ada orang yang search di atas ini, sebagai sosial media, jadi dia muncul dua kali tuh di kata kuncinya. Yang pertama dia muncul di kata kunci digital marketing, yang kedua dia akan muncul di kata kunci sosial media spesialis itu tadi. Jadi visibility-nya lebih banyak. Itulah kenapa fungsinya kita masukkan banyak kata kunci di bagian headline-nya itu sendiri. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita moving nih ke profile singkat. Kita moving aja ke profile singkat. Profil singkat ini sebenarnya sebuah penjabaran aja dari apa yang kita tulis di headline itu tadi. Yang tadi kan kita kembali ke profilnya Pak Aing. Pak Aing ini dia nulis general manager human capital bla 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 itu. Nah, lalu dia jabarkan kembali nih di sini. Ya kan, Lean Six Sigma bla skilled in negotiation and strategic management on procurement and human resources with the demonstrated history, kayak gitu. Nah, lalu dia masukkan highlight dari dirinya sendiri, misalnya hands-on, fast action, persistence, resilience, and agile, kayak gitu. Jadi ini adalah penjelasan dari headline itu tadi yang di sini. Kita lebih jabarkan sedikit aja. Mungkin Vale, aku nggak suka, itu dikit banget, kayak gitu kan. Diri aku nggak bisa tuh dimunculin dalam satu paragraf doang. Gimana dong? Nggak apa-apa. Misal kita suka menulis gitu kan. Kalian misalnya punya pengalaman yang panjang, kalian misalnya membaca 100 buku 1 tahun, pengen tuh dimasukin ke LinkedIn. Masukin aja nggak apa-apa. Misal kalian punya passion nih, every 6 months aku harus mengeluarkan jurnal baru, masukin aja I have passion for publishing journal every 6 months, kayak gitu. Kalau mau panjang lebar nggak ada masalah di sini. Misalnya nih, ini sebuah contoh yang cukup panjang banget. Biasanya yang kayak gini-gini kelasnya udah CEO sih, karena dia berusaha menjelaskan segala pengalamannya gitu loh. Cuma kalau kalian masih fresh grade, mau menjelaskan pengalaman kalian boleh juga. Kayak misalnya kelas 6 SD, aku menang lomba kerupuk dengan sangat amat semangat. Ya, terserah. Cuma ya itu nggak relevan saja. Gitu. Jadi kalau mau panjang, no worries. Nah, kalau panjang ini sebenarnya cocok banget. Misal kalian pengen nih berkarir di bidang copywriting. Nah, ini bisa sebagai sebuah sarana buat menunjukkan, oh, you can do copywriting by copywriting it yourself gitu kan. Bagus kalau misalnya memang pekerjaan yang kita tuju membutuhkan skill menulis. Ini bisa sebagai sedikit pembuktian aja. Ini adalah sampelnya. Nah, selanjutnya nih kita ke experience yang memang sebagai fitur utamanya LinkedIn. Ini adalah profilnya Pak Eng tadi. Dia menulis jabatannya dia dari dulu sebagai apa.
kita tulis secara lengkap, ini harus, jadi kita tulis secara lengkap, apa aja jabatannya, misalnya kalian belum pernah bekerja nih, masukin aja di sini. Kalau aku pribadi, misal kalian ikut organisasi atau ikut komunitas, dan komunitas atau organisasi itu kalian menjabat sebagai pengurus, itu bisa kita masukkan aja di bagian experience in, no worries, nggak apa-apa. Jadi experience ini nggak harus kalian menghasilkan uang sebagai profesional, tapi kalau misalnya memang kalian sebagai fresh grade dan no idea what need to put, nah kalian bisa masuk ke organisasi atau komunitas yang mempunyai jabatan, misal kalian di BEM tuh ada staff Kementerian Dalam Negeri, for example. Jadi kalian bisa masuk aja BEM apa, universitas apa gitu. Nanti dimasukin aja di sini sebagai apa. Kalau misal no idea, it's really no idea untuk ikut di sini. Atau kalian misal pernah masuk komunitas, misal kalian masuk YOT tuh. Jadi tulis aja di PT YOT Semarang. Kalian jabat sebagai apa? Staf Markom. Tulis aja staf Markom di sini kayak gitu. Nah, untuk pengisian IT sendiri, aku selalu menyarankan kalian menggunakan metode kuantitatif. Jadi jangan cuma secara aku misalnya responsible for building a team, kayak gitu aja. Itu nggak oke, gitu kan. Atau misalnya kalian responsible for health and event every year, kayak gitu. Itu nggak oke. Jadi kalian harus kuantitatif. Jadi ada pembandingnya gitu, berapa banyak dan detailnya seperti apa. Nah, job description ini juga jadi harus to the point, nggak usah panjang-panjang berceritanya, jadi on point gitu. Nggak perlu ya misalnya ini reporting to board of director yang paling bawah ini kan, nggak perlu ada tambahannya reporting tugas A B C D E F G gitu, harus kalian masukin semua, nggak usah langsung aja reporting aja kayak gitu, itu udah lebih dari cukup. Nah, kalau bisa kita masukkan juga itu tadi yang pengalaman bekerja kita atau magang achievement-nya. Misal kalian sebagai kalian pernah bekerja sebagai sales team. Selama kalian bekerja di sales team, kalian generate nih selalu achieve target berapa ratus persen. I always achieve the target of 120%. Itu bisa kalian masukin di job description ini. Jadi selain main jobnya itu apa, bisa teman-teman juga masukin achievement-nya apa di situ. Jadi achievement ini lebih ke apa yang cuma bisa dilakuin sama kalian di company itu, biasanya seperti itu. Atau misalnya kalian accounting, kalian bisa masukin aja berhasil mengalokasikan budget gitu kan, atau berhasil mengurangi cost pada bagian bla 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 hingga sekian persen kayak gitu. Itu lebih baik kita masukkan aja. Kalau misalnya di organisasi, kalau misalnya kalian di Markom terus kalian punya tugas di sosial media, bisa juga tuh dimasukin. Jadi kayak achievement-nya adalah increase follower sebanyak sekian persen gitu kan. Increase engagement-nya sebanyak sekian persen, kayak itu juga kita bisa masukin sebagai achievement itu sendiri. Itu sangat amat penting. Nggak cuma job desk aja gitu kan. Nah, ini adalah sampelnya. Sampel tentang bagaimana kita baiknya menulis job description. Jadi misalnya tugasnya adalah providing data. Mungkin teman-teman berpikir cuma responsible provide data and collaborate with all the responsible parties for shipment performance. Itu udah cukup menjelaskan tugas kalian, tapi I think it's not that good. Jadi kita harus optimize itu sedikit, jadi kita tahu seberapa capable kita di bagian itu. Jadi lebih baik apa yang dilakukan oleh data ini. Jadi dengan data ini misalnya kita meningkatkan over 90% tuh. Ya udah kita tulis aja boost shipment performance over 90% using data and collaborate with all the responsible party. Lebih oke mana kedengarannya? Ya kan? Lebih oke mana? Itu lebih oke yang sebelah kanan yang optimize kan. Karena kita jadi tahu nih, oh dengan kita nge-hire orang ini pernah loh untuk 90% increasing di previous company, siapa tahu kita juga bisa mendapatkan 90% increase ini juga di company kita. Jadi valuable orang-orang itu jadi naik ke kita. Orang-orang jadi lebih berekspektasi ke kita. Dan kemungkinan besar terpilihnya jadi cukup tinggi gitu kan. Dengan kita memasukkan angka-angka ini. Ada lagi nih, responsible for talk show, charity concert, and blood donation, for example. Nah, daripada cuma gitu aja, kita bisa optimize lagi kan.
Misal ini able to conduct talk show, charity concert, and build donation in the parallel time. Jadi ini bisa represent kalau kalian itu multitasking, jadi able to multitask, and gain over 5,000 participant. Nah, jadi kan lebih terukur tuh. Kalian responsible for talk show doang kan nggak tahu, responsible doang kan bisa aja cuma responsible tapi acaranya is not sukses kan. Acaranya nggak sukses. Nah, ternyata kalau misalnya kita masukin over 5,000 participant ini, orang-orang bisa tahu, oh ternyata acaranya sukses, jadi nggak cuma responsible aja. Acaranya lebih, udah oke nih dengan orang 5.000 ini. Secara cost nih, kayaknya oke nih orang. Nah, itu bisa membantu kita lebih di hiring juga. Selanjutnya ada lagi, misal kalian sebagai part di organisasi, jadi gitu Kak. Nah, kita bisa, daripada kita cuma nulis responsible for looking media partner, kita bisa manage it to get 57. Jadi ada terukur lagi. Oh, selama kalian jadi media partner di volunteer ini, kalian berhasil mengumpulkan 57. Is it a lot? A lot, I think. Gitu kan. Selama itu. Nah, ini adalah pentingnya kuantitatif itu tadi. Over 90%, over 5,000, 57 media, kayak gini-gini, itu adalah hal yang harus kalian benar-benar perhatikan gitu. Entah itu misal belum mau buat LinkedIn dulu atau di CV, jadi ini juga harus diperhatikan juga angka-angka ini. Jadi instead of kita menggunakan semacam bar, kayak misalnya 70% di skill negosiasi, kita lebih baik menggunakan hal ini. Over 90%, over 5,000 dengan studi case-nya itu apa. Orang is more believing dengan situasi kayak gini. Gitu. Nah, selanjutnya kita ke skill set. Ya, selanjutnya kita ke skill set nih. Apa itu skill set? Jadi di LinkedIn itu kita bisa memasukkan skill kita apa. Kita bisa skill kita apa. Jadi misal kalian sebagai seorang digital marketing, kalian bisa SEO, search engine optimization. Bisa dimasukkan skill set kalian adalah SEO. Lalu kalian bisa copywriting, bisa dimasukkan. Lalu yang utamanya adalah digital marketing, lalu data processing misal, kita bisa data presentation, kita bisa ETL, kita bisa sosial media. Ini bisa kita masukkan juga ke sini. Kalau misalnya masih bingung skill set kalian apa, nanti biasanya LinkedIn bakal ngasih suggest berdasarkan profil kalian, berdasarkan section sebelumnya yang ini, berdasarkan ini experience ini tadi. Biasanya LinkedIn akan ngasih suggestion gitu, apa yang cocok buat kamu. Nah, di sini. Tapi yang paling tetap harus kita perhatikan adalah kita bisa sebenarnya masukin banyak-banyaknya skill gitu. Cuma alangkah baiknya kita bantu sesuaikan aja dengan pekerjaan kita. Tapi apakah harus satu bidang aja? Misalkan aku bisa nih di bidang data science, tapi aku juga bisa nih di bidang sosial media. Apakah aku cuma harus masukkan data science-nya aja? I think no. Kayak gitu. I think no, karena sebagai orang yang mungkin punya pengalaman dulu di organisasi atau di previous job, kalian bisa masukin itu juga. Kecuali memang kalian ingin fokus tuh, misal in next 5 years I need to be seorang digital scientist yang sangat amat bagus di perusahaannya sangat besar. Ya, itu boleh baru kalian profiling ini skill-nya dikhususkan aja ke data scientist itu tadi. Tapi kalau kalian nggak ada rencana, misal in next 5 years I want to only in one job gitu, atau in one section aja, ya kalian boleh nih kayak gini, antara ETL ini kan sebuah bagian dari data scientist, tapi SEO tidak bagian dari data scientist, gitu kan. Berarti di sini orang ini punya sebuah possibility untuk career changing dari seorang data scientist ke digital marketing itu tadi. Ya, kayak gitu. Jadi misal kalian punya passion di beberapa hal, dimasukin aja ke sini, tapi tetap dalam koridor keahlian. Jangan semuanya kita masukin aja di situ. Jadi recruiter atau siapapun itu nanti yang lihat profil kalian, mereka akan berpikir kalian seorang yang spesialis, bukan seorang yang generalis yang bisa bekerja di bidang apapun. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke section volunteer or certification. Ini adalah contoh session volunteer, ya kan? Cara mengisi description-nya kurang lebih itu sama. Jadi kita selalu harus berpatok pada kuantitatif.
Misal jadi social media marketing spesialis, kalian berhasil generate seberapa banyak impresi. Kalau misal itu classified, ya tulis aja berhasil meningkatkan berapa persen, dalam bentuk persen aja. Misal sebagai graphic designer, kalian berhasil produce berapa konten gitu setiap minggu atau setiap bulan. Misal produce yang berhasil nih, aku produce 25 konten tiap bulan, masukin aja ya, producing 25 content every month for Instagram, misalnya kayak gitu. Nah, yang kedua adalah masukkan achievement juga, achievement ini tadi. Jadi misal sebagai social media spesialis kan, key role-nya misal create brand design tuh. Jadi nanti ada achievement-nya misalnya dengan kalian create brand design itu visibility brand-nya itu meningkat tajam, atau visibility organisasi kalian lebih baik, persepsi masyarakatnya terhadap organisasi kalian juga jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, key achievement itu juga perlu banget nih kita masukkan ke situ. Volunteering ini kan sebagai contoh hanya 3, sebenarnya nggak ada batas. Sebenarnya nggak ada batas berapa banyak yang kalian mau kalian mau masukkan di sini. Kalian misalnya ternyata volunteering itu udah ada 100 event tuh selama kuliah 4 tahun. Pernah join ke 100 event sebagai volunteer. Tiap minggu tuh ganti-ganti event mulu. Masukin aja semua kalau misalnya kalian ingat job description-nya apa aja. Kayak gitu. Tapi kalau memang kalian nggak mau masukin semua, ya dipilih aja yang sekiranya event itu cukup besar dan cukup punya nama gitu, cukup punya nama. Misal dalam 1 tahun ada 5 event doang yang misalnya punya nama besar, yang pesertanya lebih dari 100 orang atau lebih dari 200 orang. Nah, itu yang bisa kalian utamakan untuk dipilih dimasukkan di volunteer ini. Jadi nggak perlu semuanya. Itu. Nah, selanjutnya aku mau ngasih dikit aja, karena tadi kan section-section kita udah selesai. Yang terakhir adalah volunteer ini. Nah, di LinkedIn ini sebenarnya kita juga ada beberapa hal yang cukup yang cukup penting banget, yang kemungkinan besar kita bisa gunakan untuk untuk lebih boosting profile kita di LinkedIn kan. Nah, fitur-fitur ini fitur-fitur ini yang pertama adalah open to work page. Nah, open to work ini yang biasanya itu kalau misalnya teman-teman semua buka LinkedIn kan ada ada semacam sebutannya apa ya? Semacam gambar di depan profil itu sebutannya apa sih? Ya semacam badges gitulah ya. Semacam badges gitu di depan profilnya kita. Nah, itu ada namanya open to work page. Gunanya ini apa? Ini nggak cuma sebagai badges aja yang kayak gini, ya kan? Nggak cuma open to work aja, tapi ini kalian akan disarankan ke beberapa recruiter. Kalian akan lebih disarankan ke beberapa recruiter, misalnya orang recruiter ini lagi nyari seorang senior marketing manager. Nah, dengan kalian memberikan open to work ini, visibility-nya akan naik ke atas. Jadi kemungkinan kalian di hire-nya itu lebih ada kayak gitu untuk open to work pages ini. Nah, yang kedua adalah skill assessment. Jadi in case aja kalian nggak tahu aku mau tulis apa gitu kan. Aku mau nulis apa. Nah, di sini kalian bisa nih menggunakan skill assessment-nya itu. Jadi kan dengan skill assessment-nya ini kalian bisa kalian bisa sedikit memperbanyak isi LinkedIn kalian. Jadi dengan ini daripada LinkedIn kalian kosong, aku mau masukin sertifikasi ini karena aku nggak punya sertifikasi dari sebuah badan yang lain gitu kan. Ya kita bisa masukin ini aja gitu skill set-nya. Skill assessment, kita bisa ngikuti skill assessment-nya dari LinkedIn ini. Tapi rata-rata memang skill assessment-nya ya general aja. General aja yang umum-umum kayak Word, PowerPoint, Python, mungkin tes ketelitian dan lain-lain gitu sih. Nah, selanjutnya adalah itu job alert. Nah, job alert ini fungsinya adalah kemungkinan kalau misalnya kalian lagi jadi job vacancy, jadi kalian lagi cari pekerjaan gitu, kalian kan harus buka
kalian harus buka LinkedIn terus-menerus tuh tiap hari, harus nge-search berulang kali kan, apakah ada job yang aku cari apa enggak, gitu. Kalian bisa menggunakan fitur job alert ini. Jadi kalian cukup cari sekali, misal kalian cari sebagai ini sales manager, ya habis itu setiap ada postingan sales manager baru yang muncul di LinkedIn, sebagai nanti setiap ada postingan baru, nanti LinkedIn akan ngasih notifikasi ke kita, entah itu lewat email atau entah itu lewat push up notification, in-app notification lewat tab yang ini nih, ada tab notification. Jadi nanti itu akan muncul terus di notif ke kita setiap ada pekerjaan baru. Fitur ini jadi kalian nggak perlu tuh tiap hari ngecekin LinkedIn atau tiap berapa jam sekali ngecekin LinkedIn. Nggak ada yang nggak ada yang harus kita tiap standby 3 jam sekali buat ngecek LinkedIn juga. Jadi pakai aja fitur job alert ini. Misal aku mau nih carinya nggak cuma jadi satu pekerjaan aja, itu bisa kok. Jadi misalnya kalian mau jadi sales sama kalian mau jadi marketing, ya udah kalian nge-set aja 2 kali. Yang pertama kalian set sales dulu, lalu kita bisa get job alert. Nanti setiap ada sales muncul di job alert, nah nanti kalian set lagi aja marketing, nanti setiap ada job baru di bidang marketing yang muncul, ya oke, nanti dia akan show up sendiri lagi di notification. Jadi kalian lagi kasih tahu. Selanjutnya tuh timeline. Nah, timeline ini sendiri timeline itu yang biasanya ada di bagian yang di bagian utama, di bagian timeline itu, di bagian home. Nah, ini di bagian home ini biasanya di sini tuh sebuah media kita untuk sebagai media kita untuk sharing session biasanya, atau mungkin ada recruiter yang lebih memilih memberikan job vacancy ada di timeline, bukan di menu jobs itu. Itu adalah fungsi dari timeline itu. Tapi apakah fungsinya cuma sebatas itu? Enggak. Jadi itu fungsinya juga bisa sebagai branding diri kita sendiri. Apalagi kalau memang ternyata kalian ingin boosting sebagai seorang yang ahli di bidang itu. Orang-orang yang mungkin ahli di bidang HR, mereka akan cenderung posting sesuatu yang berhubungan dengan HR. Jadi mereka akan memberi branding tentang diri mereka. Jadi misalnya aku sebagai seorang HR, aku ingin branding diri aku sebagai profesional HR. Tiap hari aku bisa nulis artikel, misal hari ini aku nulis artikel bagaimana kita bisa hiring orang yang capable, apa sih tips and triknya. Atau misal hari ini aku mau sharing tentang turnover karyawan atau turnover karyawan yang sangat amat tinggi. Turnover itu semacam, orang yang resign dari perusahaan itu sangat amat tinggi. Gimana sih kita bisa membantu perusahaan supaya orang-orang yang resign itu nggak terlalu tinggi? Nah, kita bisa buat artikelnya di situ. Kayak gitu. Atau misal kalian seorang digital marketing, jadi kalian ingin sharing nih, ternyata di 2022 trennya nggak pakai Instagram lagi, kita udah pakai TikTok untuk boosting sales-nya. Ya udah kalian bisa share aja di situ. Gini, jadi 2022 kita harus lebih fokus ke TikTok karena engagement-nya lebih besar, karena ada viral campaign yang kemungkinan besar sangat amat terjadi gitu. Jadi kita bisa nulis artikel-artikel kayak itu di LinkedIn. Itu akan meningkatkan visibility-nya kita juga. Jadi orang-orang bakal, wah orang ini oke nih karena udah pernah sharing dan aku juga setuju sama orang ini. Bisa aja itu mungkin kalian nggak di-hire sebagai karyawan, tapi bisa juga kalian di-hire sebagai konsultannya, kayak gitu. Itu adalah fungsi-fungsinya di timeline. Atau bahkan bisa juga kalian mungkin connect aja, atau mungkin ya hanya berteman aja, siapa tahu kedepannya ada project bareng dan lain-lain. Itu fungsi sedikit dari timeline yang bisa kita gunakan sebagai personal. Kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk timeline ini sendiri, kita bisa juga fungsikan ini sebagai media pencari kerja juga. Jadi kadang-kadang nih di kolom komentar di postingan itu ada yang ada yang saling bagi lowongan. Nah, kita bisa tuh di situ misalnya, Kak, aku lagi butuh pekerjaan di bidang ini nih, apakah aku bisa join? Nah, nanti kalian bisa di kolom komentar itu juga. Biasanya sih orang-orang LinkedIn cukup baik untuk saling membantu. Jadi mungkin kalian bisa direkomendasikan ke tempat temannya atau ke tempat koneksinya mereka, biasanya seperti itu. Tapi sebelum kalian melakukan itu tadi, alangkah baiknya semua yang aku bilang tadi dilakuin dulu. Jadi profil kalian di-optimize
dulu aja sebelum sebelum memulai ke itu tadi, misalnya kita join ke komennya orang, misal, atau kita misalnya nge-DM orang, Kak aku lagi butuh pekerjaan nih di bidang ini dan ini berikut aku lampirkan CV aku dan lain-lain. Sebelum kalian melakukan itu, alangkah baiknya tadi itu, profil kalian dilengkapi dulu selengkap mungkin, jadi nggak kosongan aja, karena biar lebih sopan aja sih, jadi dia akan merekomendasikan teman-teman semua itu dengan lebih gampang, nggak cuma rekomendasi omong kosong aja karena profil kalian kosong, nggak cuma lewat CV aja, jadi lebih pandangannya lebih luas aja gitu sih. Oke, jadi kayaknya yang itu terakhir deh, jadi kita bisa masuk Q&A aja. Oke Kak, terima kasih Kak Val. Wah, keren banget ya teman-teman materi hari ini. Terus aku juga tadi introspeksi diri setelah dengerin Kak Val tentang LinkedIn, aku baru sadar kalau aku ada salah sama LinkedIn aku. Dan ya, pantas aja sih aku susah banget di notice sama recruiter. Oke, jadi aku bisa simpulkan. Jadi LinkedIn adalah saluran media sosial terdepan dan dipercayai dalam kegiatan bisnis. Kunci utama memaksimalkan akun LinkedIn mulai dari menyempurnakan akun LinkedIn kita yang beriringan dengan usaha memenuhi CV kita. Dari menggunakan foto profil yang formal, lalu isi headline kamu dengan informasi detail seperti jabatan dan tempat kerja yang kamu miliki. Terus isi profil singkat pada section about, lalu isi lebih lengkap di section experience dan job description. Dan yang terakhir, tambahkan skill dan lengkapi pengalaman seperti volunteer dan sertifikasi. Oke, itu berikut adalah simpulan dari aku tentang materi hari ini. Jadi kita lanjut ke sesi Q&A. Dan untuk teman-teman bisa banget nih bertanya untuk langsung mempertanyakannya ke Kak Val, bisa lewat raise hand dan langsung mengaktifkan mikrofonnya, atau lewat chat di kolom yang sudah, ada beberapa ini yang memberikan pertanyaan di chat kolom. Jadi aku tunggu, untuk yang mau raise hand silahkan. Oke, Kak Nur Hidayah, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Halo, tadi Kak Nur Hidayah, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Kalau tidak ada yang mengajukan lewat raise hand, aku bakal langsung baca pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama dari Vergia Undip. Halo, perkenalkan nama saya Vergia Ayunda dari Universitas Diponegoro. Izin bertanya, Kak, sebenarnya perlu nggak sih atau efektif atau tidak jika memasukkan sertifikat seminar atau webinar yang mana seminar atau webinar tersebut masih ada kaitannya dengan jurusan yang diambil saat perkuliahan? Jika bisa, di manakah penempatannya saat memasukkan pada LinkedIn dan apakah harus kuantitatif juga? Terima kasih. Ini langsung aku jawab aja ya. Ya, langsung jawab aja, Kak. Kalau untuk webinar ini, kalau memang kalian rasa webinar ini sangat oke untuk dimasukkan ke dalam LinkedIn, masukin aja nggak apa-apa. Untuk cara masukinnya, kita bisa, aku share screen lagi aja kali ya. Aku share screen lagi aja. Nah, jadi untuk webinar ini kita ada beberapa section sebenarnya yang bisa kita masukin. Kalau misalnya kita mau masukin di education ini juga oke. Misalnya ini, nanti kan di sini ada media ini. Jadi nanti sertifikatnya ini bisa kita masukkan di sini. Atau kita juga bisa masukin ini di bagian section. Kita bisa buat section baru di sini. Kita bisa buat section baru yaitu ini. Kita bisa masuk ke license certification or courses aja. Jadi kita bisa masukin kedua section itu. Nanti tinggal dipilih aja mau yang di mana. Karena kalau misalnya kita add course ini, kita bisa nih juga pilih associate with-nya. Misalnya kita mau ini di associate dengan studentnya gitu. Itu juga bisa, atau kita bisa associate ini dengan pekerjaan kita yang sekarang kayak gitu. Itu juga bisa. Jadi nanti kita bisa masukin courses ini aja di sini kayak gitu sih tempatnya. Nah, apakah harus kuantitatif
Aku rasa nggak perlu sih kalau cuma sertifikat webinar atau seminar gitu. Itu cukup dimasukkan aja ke apa namanya, ke bagian section itu tadi, cuma cukup ya upload aja sertifikatnya. Atau kalau memang kalian lebih pengen stand out, kalian bisa nih masukin di edit about ini. Misal apa namanya, mengikuti beberapa seminar sebagai berikut kayak gitu. Itu juga bisa. Tapi aku sarannya seminar yang diikutin ya yang oke-oke aja, yang sangat oke aja. Misalnya kalian ikut seminar tentang apa namanya, improving public speaking with siapa tokoh yang terkenal kayak gitu, itu oke kita masukin. Tapi kalau cuma mungkin seminar-seminar yang nggak oke, kita nggak usah dimasukin hal itu. Karena ya efeknya nggak terlalu besar juga sih, gitu loh. Itu aja sih. Udah cukup jelas belum ya siapa nih Ferdia? Baik, untuk Kak Vergia Ayunda, apa ada yang mau dipertanyakan lagi ke Kak Val? Dari saya cukup Kak, terima kasih atas penjelasan. Iya, terima kasih Kak Vergia. Oke, kita lanjut ya Kak ke pertanyaan kedua. Itu dari Kak Ariel. Kak mau tanya, bagaimana cara mencari jobs di LinkedIn? Apakah sulit atau mudah? Semisal baru lulus atau fresh graduate, hal-hal apa saja Kak yang harus dilakukan agar profil kita dapat menarik di perusahaan yang akan dilamar? Lalu boleh ceritakan pengalaman-pengalaman Kakak saat bekerja di 2 perusahaan? Boleh Kak dijawab? Oke, jadi yang pertama dulu aja ya, apa namanya, baru lulus fresh grade, apa yang harus dilakukan agar profil kita dapat menarik di perusahaan yang kita lamar. Misalnya gini, kamu teman-teman pengen kerja di bagian di KAP. Nah, kalian pengen kerja di KAP, misal kalian pengen bekerja di PwC, atau kalau mungkin Big Four terlalu besar, kalian pengen bekerja di sedikit yang lebih kecil, misalnya BDO. Kalian bisa nih, kita search di sini BDO kan, kita bisa search BDO di kolom search. Nah, nanti tuh orang-orang yang bekerja di BDO ini, dia akan keluar nih, human resource, ada junior auditor, ada audit assistant, dan lain-lain. Nah, yang paling penting kita pertama koneksikan dulu aja ke HR-nya ini. Kita connect dulu aja ke HR-nya. Misal, nih. Nah, karena mereka biasanya HR ini kan akan posting pekerjaannya di di profile LinkedIn-nya mereka. Nanti kalian bisa connect nih dengan mereka, kita connect aja. Misalnya mereka kayak gitu kan, kita connect aja dengan mereka. Nanti kalau misalnya mau kasih note, misal kalian pengen bener banget masuk ke sini, kita bisa kasih note, "Hey, Miss Ahmadina, I'd like to connect with you. Yeah, hope we can create a good opportunity in the future," kayak gitu. Oke, habis itu kita send aja gitu kan. Kita send aja. Itu yang pertama. Jadi kita misalnya pengen connect dengan orang-orang di video di human resource-nya. Nah, habis itu kalian bisa nih selanjutnya dicek profilnya. Oh, ternyata orang-orang di video misalnya ternyata human resource-nya itu tugasnya seperti ini. Responsible bla 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 bla. Ini kan HR-nya nih. Kalian pengen masuk di video sebagai apa? Junior auditor. Kita bisa cek junior auditornya mereka. Kita cek junior auditornya. Oh, ini nggak ada isinya ternyata. Dia nggak ada isinya. Kalau nggak ada isinya, jadi kita bisa move on. Kita cari aja terus orang-orang di sana yang kemungkinan besar yang kemungkinan besar ada job description-nya. Nanti dari situ kita bisa kelihatan apa yang mereka lakuin kayak gitu-gitu. Kalau memang kalian benar-benar ngincar orang yang ada di video itu tadi. Oh, ini nggak ada juga. Cari aja terus gitu kan. Nah, ini berarti ini kan ada nih di video nih, execute the audit procedure. Nah, kalau kayak gini dengan junior auditor, kalian bisa masukin nih kata kunci audit procedure atau handle client in manufacturing logging insurance. Jadi kalian bisa masukin tuh misalnya well known in manufacturers industry atau kalian punya pengalaman di manufacturer dan lain-lain. Masukin aja di situ. Nah, dengan ini kan kita satu step lebih dekat karena kita udah menyesuaikan apa yang
mereka biasa cari di sini. Tapi kalau memang pengen lebih dalam, biasanya kalau kayak gini kan kalau misalnya teman-teman semua ngincer perusahaan yang super besar, ya kita bisa message mereka aja. Kayak misalnya Kak, kita mau tanya dong di situ biasanya kerjanya ngapain, aku harus gimana, itu juga oke. Nah setelah itu nanti kita optimize lah apa yang dikatakan sama orang itu ke profile LinkedIn kita. Karena setiap perusahaan kan punya punya semacam kriteria sendiri-sendiri. Tapi aku rasa dengan hal-hal kayak gitu itu udah cukup membantu banget sih untuk kita lebih stand out di company yang akan kita tuju. Gitu. Lalu untuk apa ya, pengalaman saat bekerja di dua perusahaan, kalau menurut aku sih capek sih. Kalau menurut aku sih memang capek, tapi kita lebih baik bagi waktunya aja kayak gitu. Kita lebih pintar bagi waktunya aja di perusahaan dua perusahaan. Kalau berdasarkan saran aku, kalau memang teman-teman semua pengen bekerja di lebih dari satu perusahaan, hanya satu perusahaan aja yang dijadikan sebagai full time. Mungkin sekundarinya sebagai freelance atau sebagai konsultan atau sebagai apa. Jadi hanya satu perusahaan aja sebagai full time gitu kan. Dengan itu kita bisa bagi waktu, misal 9 to 5-nya kalian bekerja di full time-nya, lalu 2 jam apa 3 jam satu hari kalian di second company. Atau mungkin nanti Jumatnya kalian baru di second company, kayak gitu. Itu juga bisa, nanti tinggal bentuk negosiasi aja di second company-nya. Lalu mungkin ada juga berpikir kerja di dua company itu apa nggak bikin orang-orang bikin burnout sih, ex-house dan lain-lain kan. Aku rasa gini sih, kalau menurut aku pribadi, tidak semua orang bisa bekerja berdasarkan passion mereka. Itu pasti. Kita kita semua nggak bisa berharap aku suka interaksi sama orang, jadi pekerjaan aku harus interaksi sama orang. Ternyata kalian nggak dapet tuh pekerjaan yang bisa interaksi sama orang. Kan kalau misalnya kayak gitu terus passion kita nggak tersalurkan, lalu nanti apa namanya, kita bisa burn out di kantor walaupun padahal pekerjaannya cuma satu. Nah itulah kenapa second company aku butuhin di sini, karena mungkin first company-nya nggak terlalu oke dengan passion aku. Nah aku cari second company yang bisa membantu passion aku lebih tinggi lagi ke depannya. Nah dengan membagi seperti ini, ya kita bisa bekerja lebih senang aja sih, jadi nggak terlalu terbebani aja di dua company kayak gitu. Karena yang satu menjalankannya berdasarkan passion dan hobi, yang satu kita menjalankannya berdasarkan kebutuhan dompet kita gitu kan, kayak gitu. Aku rasa kayak gitu sih. Oke Kak, baik Kak Val. Jadi untuk Kak Ariel, mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi ke Kak Val? Oke, ya Kak Ariel, terima kasih Kak. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oh, ini banyak banget nih pertanyaannya. Terima kasih teman-teman. Oke, dari Kak Eugene Hugo. Halo Kak, saya Eugene dari Binus. Saya izin bertanya, bagaimana cara membuat profile description yang engaging dan menampilkan hook untuk para recruiter? Apakah perlu menampilkan jurusan apa yang sedang kita ambil, termasuk minor and free electives course dari kampus, dan semester berapa kita berkuliah. Ketika pernah mengikuti lomba dan hanya masuk finalis top 25, apakah perlu dicantumkan di LinkedIn? Kemudian apabila hard skill kita lebih baik dan lebih dominan daripada soft skill, apakah perlu disertakan dalam LinkedIn juga? Oke, gimana Kak Val? Oke, jadi yang pertama dulu ya, kita bagaimana profile description-nya kita yang engaging kan. Sebenarnya profile description yang engaging ini tuh sangat amat bias karena setiap orang punya interest yang berbeda. Tapi pada umumnya profile kita akan lebih engaging kalau kalian bisa menunjukkan what you can do di waktu yang pernah kalian lalui. Itu yang paling penting. Jadi what you can do itu yang paling penting. Kayak misalnya ini yang tadi aku sempat ambil profilnya sebagai contoh. What you can do during the time itu yang paling engaging. Jadi kalau misalnya kalian lihat orang dengan tugas sebanyak ini kan, wah keren banget, paham gak sih? Tapi kan nggak semua orang bisa tuh bekerja dengan sebanyak ini kan, nggak semua orang bisa bekerja dengan sebanyak ini.
bagaimana engaging adalah kita bisa ngisi lengkap aja apa namanya profile LinkedIn kita itu mungkin apa namanya sedetail mungkin, tapi nggak perlu, aku rasa kalau sepanjang ini sih nggak perlu sih, tapi ya kayak gini aja, cuma beberapa poin aja gitu. Nah, bagaimana kita tahu ini bagus apa enggak di mata recruiter? Caranya gini, kalau misalnya aku pribadi, kalau misalnya ngajari teman-teman, aku misal mau cari orang dengan background apa ya, data scientist aja deh. Aku mencari orang dengan background data scientist. Nah, kita bisa tuh cari orang dengan background data scientist. Nah, berarti kan sebelum dia masuk Permata Bank, dia ada pengalaman nih di Nielsen itu sebagai ini, ya kan? Yang punya pengalaman nih sebagai ini. Nanti kita bisa ikutin karir pathnya mereka aja, atau misal kalian kita bisa ngikutin aja apa yang mereka tulis di LinkedIn. Atau misal kalian bingung di LinkedIn tuh mau nulis apa sebagai data scientist, kita bisa bukain profilnya orang-orang di sini. Kayak gitu, kita bisa bukain profilnya orang-orang. Oh, dia di data scientist ternyata kayak gini nih, research and analyze social media decision. Nah, karena mungkin kalian dalam proses di mana mencari kerja, nanti ini bisa kalian masukin ke bagian ini aja, apa namanya, di bagian about aja. Misalnya kan ini research and analyze social media decision kan. Nah, nanti bisa tuh kita masukin misalnya di sini sebagai apa namanya? Kita bisa masukin di profile ini aja. Jadi apa namanya? Kita bisa nih passionate about apa tadi? Research and analyzing social media. Lalu kita masukkan lagi di sini. Kita coba cari dari orang kedua. Jadi jangan cuma ambil contoh dari satu orang aja. Nanti itu akan membentuk profil yang kemungkinan besar disukai oleh banyak orang. Gitu. Jadi akan kemungkinan besar mendapatkan atensi yang lebih besar karena kita menggabungkan beberapa job description nih di sini. Tapi sekali lagi kalian di sini nggak fake it till make it juga ya. Jadi kalian harus benar-benar capable dengan apa yang ditulis. Jadi nggak serta-merta I want to be hired in the company. Jadi aku mau fake it till make it nih. Apa aja aku masukin, semuanya aku masukin, juga kayak gitu juga. Jadi kayak gitu. Kalau masih dalam tahap pencarian kerja, aku rasa hal itu yang cukup penting. Jadi nanti kita masukin aja di about ini aja. Jadi kemungkinan besar nanti kan dia akan baca dari atas kan about-nya atau apa. Kayak gitu. Kita bisa taruh di situ. Lalu untuk menampilkan hook pada recruiter, aku rasa itu aja sih yang tadi. Ini aja, kita isi experience-nya aja yang cukup lengkap, sama di bagian head-nya itu tadi, yang harus kita isi dengan baik. Terus untuk free elective course dari kampus, semester berapa kita berkuliah, untuk semester berapa nggak usah dicantumkan aja, karena nanti di bawah kan kita bisa kita bisa memasukkan kalian masuk tahun berapa, dan kemungkinan lulus tahun berapa. Lalu di atasnya itu ada apa? Untuk courses, kalau courses-nya aku rasa bagus, bisa dicantumin aja, karena kemungkinan besar course di kampus kan cenderung lebih ke jurusan ya, jadi nggak apa-apa itu dicantumin aja di bagian di bawah-bawah itu tadi, seperti following, seperti previous question itu tadi tempatnya. Nah, untuk finalis top 25, apakah perlu dicantumkan di LinkedIn? Aku rasa kalau top 25 nggak perlu. Jadi kalau misalnya masuk juara 1, 2, 3, I think it's fine. Tapi kalau lebih dari 3, aku rasa itu nggak perlu sih untuk dicantumkan di LinkedIn. Kayak gitu. Untuk hard skill dan soft skill, aku rasa perlu kalau hard skill dan soft skill. Jadi nanti di LinkedIn ini, di bagian skill, dia akan otomatis dia akan otomatis memisahkan skill kalian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi skill ini entah itu hard skill atau soft skill, aku rasa kita bisa masukin aja semua. Karena nanti LinkedIn ini akan mengkelompokkan itu sendiri. Jadi kalau memang
kalian ngerasa skill itu sangat penting untuk visibility kalian dan sebagai personal branding kalian, dimasukkan aja nggak ada masalah. Gitu sih. Ya, itu aja. Oke. Gimana Kak Ujin? Apa sudah puas dengan jawabannya Kak Fal atau ingin mau dipertanyakan lagi? Halo Kak Ujin. Oke, karena keterbatasan waktu, aku akan lanjut. Oke, terima kasih Kak Ujin. Oke, kita akan lanjut ke next question, yaitu dari Kak Azmi. Hai Kakak, perkenalkan nama saya Azmi Yusuf. Kak mau bertanya, untuk sekarang bekerja sebagai freelance photographer atau videographer, bagaimana caranya ya? Kita lebih tepatnya untuk menulis headline, dan gimana cara untuk menarik perusahaan untuk kelamar agar perusahaan tertarik portofolio yang kita punya. Terima kasih. Monggo dijawab Kak Val. Oke. Nah, kalau misalnya kalian teman-teman sini bekerjanya sebagai pekerja kreatif itu malah justru lebih gampang loh pada dasarnya untuk membangun LinkedIn. Karena apa? Karena di LinkedIn itu nanti kita bisa nih, misalnya ini kan freelance photographer atau videographer nih, yang tadi aku bilang kita bisa manfaatin fitur timeline aja. Misal nih kalian hari ini mau post bagi apa, misal CJ activities as wedding photographer at Dharma Wangsa Dharma Wangsa. Nah, nanti kita bisa tes tuh foto-fotonya seperti apa, video-videonya seperti apa. Nanti rutin-rutin aja kita posting di situ. Nanti kita kasih hashtag photographer, hashtag videographer, videography, hashtag wedding gitu kan, wedding photography dan lain-lain, misal kayak gitu. Nah, atau mungkin ternyata kalian nggak mau wedding photography, ya udah diubah aja company branding kayak gitu-gitu. Nah, yang pertama ini untuk optimize page-nya kita, profilnya kita. Jadi dengan kayak gini kan orang yang melihat postingan kita lebih banyak. Karena apa? Karena ketika nanti postingan kita di-like sama orang, ini tuh akan muncul di berandanya orang lain. Jadi kayak gini nih. Ini kan aku nggak connect sama dia kan. Tuh. Tapi dia di-like sama Hafiz ini. Nah, jadi ini muncul jadinya di timeline. Dengan ini kan visibility-nya lebih banyak. Jadi nanti ada sebuah chance untuk kita untuk kita sebagai orang yang mencari pekerjaan dikontak oleh recruiter kayak gitu. Nanti video-video hasil videografernya kalian bisa juga dimasukin ke timeline itu. Jadi dengan kayak gini kan nanti orang-orang yang kemungkinan besar akan hiring teman-teman jadi tahu, oh ternyata di sini ada nih yang sesuai dengan yang aku pengenin. Jadi kemungkinan besar akan hire teman-teman. Jadi gunakan aja fitur timeline ini kalau memang kalian bekerja di bidang kreatif seperti itu yang ada bentuknya, gitu kan. Videographer itu kan ada bentuknya, graphic designer itu ada bentuknya, fotografer itu ada bentuknya. Jadi bisa tuh kayak gitu. Sharing aja menggunakan ini. Jadi nanti visibility-nya akan naik. Nah, tapi caranya naik ya kalian harus grow connection-nya dulu aja, kayak gitu kan. Kalian connect aja ke many people dulu. Kalau bisa sih, kalian connect-nya ke orang-orang yang memang punya jabatan bisa nge-hire sebagai fotografer atau sebagai videographer di situ. An example, biasanya nge-hire fotografer kan orang-orang branding tuh, orang branding, orang marketing, dan lain-lain. Nah, itu nanti kalian bisa connect kan ke mereka. Caranya ya sama aja, nanti kalian coba search aja pekerjaannya mereka, misalnya branding spesialis gitu kan. Nanti kita tuh kayak gini, ini connect-connect aja kayak gitu. Atau misal kalian mencari teman sesama fotografer kayak gitu kan, ya udah kita nanti itu aja search aja fotografer kayak itu di LinkedIn, nanti kalian saling koneksi aja, siapa tahu mereka saling membantu kayak gitu sih. Oke, baik Kak. Untuk Kak Azmi, apa sudah puas dengan dengan jawaban Kak Val? Oke, baik Kak Azmi, terima kasih. Nah, karena webinar hari ini
tidak cuma disambungkan ke Zoom saja, tapi juga ke Discord. Ini ada pertanyaan dari Discord, yaitu dari Kak Adrian. Halo Kak, perkenalkan saya Adrian, mau bertanya, apakah sebaiknya kita post report setiap hal profesional yang kita lakukan, atau cukup sebulan sekali? Silakan Kak Valen dijawab. Kalau kalian punya waktu untuk untuk posting itu setiap habis melakukan sesuatu, I think nggak apa-apa. Kalau memang kalian punya waktu. Tapi kalau nggak punya waktu ya kita cukup bikin kita bikin compile project aja tiap bulan. Misal bulan ini kalian berhasil mengunjungi beberapa perusahaan untuk ngegolin berapa itu, asal nggak menyalahi aturan perusahaan juga ya. Misal classified information kalian share, ya nggak apa-apa, itu kalian update per minggu aja. Karena kalau misalnya memang ini sebenarnya basic cara meningkatkan impresi aja. Semakin sering kita posting, impresi kita akan semakin tinggi sebenarnya. Jadi intinya adalah kalau memang kalian punya waktu untuk posting sesering mungkin, ya itu semakin bagus. Itu semakin bagus karena nanti orang-orang bakal lebih tahu. Siapa tahu nanti kalau dengan kalian posting secara rutin kayak gitu, orang-orang bakal lebih mengenal siapa kalian, orang-orang bakal tertarik nih untuk bekerja sama dengan kalian dan lain-lain. Jadi kalau memang kalian capable untuk posting itu tiap hari, silahkan posting aja tiap hari, nggak ada yang larang sih. Nanti jatuhnya mungkin jadi influencer LinkedIn dong. Oke, baik Kak Val. Untuk Kak Adrian gimana? Apa sudah puas dengan jawabannya Kak Val? Oke, sudah ya Kak. Oke, kita lanjut ke Zoom lagi, karena di Zoom banyak banget nih pertanyaannya teman-teman. Oke, ini dari Kak Indra. Halo Kak, selamat pagi. Nama saya Gregorius Indra. Terima kasih sebelumnya Kak untuk sharingnya yang sangat menginspirasi. Maaf, saya izin bertanya Kak, dalam LinkedIn sendiri, bagaimana tips-tips menjalin komunikasi yang baik apabila kita ingin menjalin komunikasi serta hubungan dengan para pengguna LinkedIn yang lain, yang mana bisa menjadi salah satu indikator juga bagi kita dalam mencari pekerjaan atau relasi. Terima kasih banyak Kak sebelumnya. Oke, baik Kak Valen, bisa dilanjutkan? Oke, jadi kalau untuk cara interaksinya, ya kita bisa itu aja sih, interaksi yang saat ini orang-orang sering lakukan misalnya nih, emang kadang LinkedIn agak aneh sih sekarang, jadi sering-sering sharing quote tapi it's fine. Nah, misal ya kita itu aja, kita join discuss aja sama orang-orang lewat komentar kayak gitu kan, lewat kolom komentar seperti ini, atau misal ini dari ini kan ada nih yang sharing session kan, misalnya S2 buat apa, biar naik gaji apa, gaya-gayaan. Nah, cara kita saling berinteraksi ya kita bisa tuh ikut komentar di sini. Biasanya membernya juga pada aktif-aktif kok, jadi kita bisa saling membantu, kita bisa saling bertukar pikiran lewat kolom komentar ini, kayak gitu. Pada dasarnya sih seperti itu aja untuk komunikasi dengan antar pengguna LinkedIn. Jadi saling bahas-bahasan komentar. Nanti kalau misalnya kalian rasa, oh ini aku sudah cukup dekat nih dengan mereka, aku ingin next step for building connection, ya nanti kalian bisa melakukan sama kayak yang dilakuin kakaknya ini. Misal nanti dia nge-tag banyak orang gitu kan. Oh sorry, ini nggak ada tag-tagannya. Biasanya ada yang saling tagging orang lain gitu. Ini nggak ada, nggak ada. Oh nggak nemu. Jadi kadang tuh ada. Jadi terima kasih kepada Pak Ed siapa atas bantuannya kayak gitu-gitu, atas sharing sesinya pada. Nah itu termasuk membangun koneksi yang cukup baik karena kebanyakan orang di LinkedIn mengincar visibilitas yang sangat tinggi. Jadi dengan kalian saling memuji, kalian saling menghargai satu sama lain di sana, orang-orang bakal senang dan kemungkinan besar koneksi kalian akan grow lebih besar lagi di LinkedIn. LinkedIn ini aku rasa punya possibility yang sangat amat besar sebagai orang-orang kita yang masih membangun karir di sana. Kita bisa, bahkan kalau memang kalian nggak pengen kerja di Indonesia aja, kita bisa coba masuk ke
apa namanya, ke channel, ke grup-grup yang di luar negeri kayak gitu kan, bilingual profesor Jepang misal kayak gitu, kita bisa masuk, kita bisa cari pekerjaan di luar negeri juga dengan menggunakan LinkedIn ini kayak gitu sih. Oke, untuk Kak Indra bagaimana? Oke, saya jelas. Terima kasih Kak Indra. Oke, untuk next question. Kayaknya ini satu pertanyaan lagi nih, karena sesi Q&A-nya udah mau tutup. Oh ya, dari pertanyaan dari Kak Arin. Izin bertanya Kak Val, misal ikutan volunteer yang kegiatannya share post campaign ke Instagram itu bisa dimasukkan LinkedIn nggak ya? Kalau bisa dimasukin, kira-kira gimana isi deskripsinya? Terima kasih banyak Kak. Oke, silakan Kak Val. Ini tuh sebenarnya seperti itu ya harusnya, kalau misalnya kayak share post campaign ke Instagram itu kayak biasanya dibagi buat apa sih? Buat danusan nggak sih? Atau bukan? Aku rasa kalau cuma kita sharing di profilnya kita sendiri itu nggak bisa kita masukkan ke LinkedIn ya. Aku rasa nggak bisa masukkan ke LinkedIn. Tapi kalau kalian sebagai orang yang meminta orang-orang untuk memasukkan itu ke apa namanya, ke Instagramnya masing-masing, aku rasa itu bisa karena itu masih sebagai misalnya campaign apa ya, kita bisa masukkan sebagai, ya kita masukin lagi sebagai sosial media, kita bisa masukkan aja pekerjaannya sebagai sosial media. Nanti di job description-nya bisa ditulis aja allocating XXX member for reposting social media campaign. Terus nanti hasil reposting itu akan generate berapa banyak impresi, berapa banyak leads, itu nanti juga bisa dimasukkan. Jadi in example, dengan diposting oleh 50 orang yang misalnya yang initiate by you, itu bisa menghasilkan impresi sebanyak 300.000 orang yang melihat gara-gara kita hanya repost 50 account kayak gitu. Itu bisa kita masukkan. Jadi mungkin kayak gitu sih kalau misalnya kalian sebagai head-nya yang menyuruh orang-orang itu untuk posting. Tapi kalau kalian diri kalian sendiri yang ngeposting, aku rasa itu nggak bisa dimasukin gitu. Oke, baik Kak Val. Gimana untuk Kak Arin? Oke, ya terima kasih Kak Arin. Oke, ini karena waktunya sudah mepet ya, kita kasih satu pertanyaan lagi ya Kak Val ya. Ini pertanyaan dari Kak Rizkon. Kak mau nanya, kalau kita nggak punya sertif penunjang agar menarik, bagaimana ya Kak? Oke, silakan Kak Val. Sebenarnya sertif penunjang tuh nggak pasti itu menarik gitu kan. Kalau bahkan aku pribadi, aku nggak pernah memasukkan sertifikat apapun ke dalam LinkedIn. Jadi sebenarnya sertif penunjang tuh I think itu nggak terlalu menarik karena namanya juga penunjang, sebenarnya itu opsional aja. Yang penting adalah bagaimana kalian bisa membuilding branding diri aja dengan cara ya itu tadi, kita masukin aja job description-nya apa gitu kan. Kita masukin job description-nya apa, sebagai apa, kayak CV-nya apa, itu udah cukup kok. Itu bahkan lebih oke daripada sebatas sertifikat aja, kecuali sertifikatnya memang sangat dibutuhin, kayak misalnya kalian mau masuk ke apa ya, biasanya HR yang bagian K3 kan itu harus ada apa namanya, harus ada sertifikasi K3-nya kan baru bisa masuk. Nah, itu mungkin oke, itu baru apa namanya, statusnya baru harus. Tapi kalau memang tempat yang ingin kita tuju nggak ada keharusan sertifikat gitu-gitu ya, itu nggak harus kita masukin gitu. Kita nggak harus masukin, yang penting adalah kita bisa nge-branding diri kita sendiri aja, apakah ini cocok dengan kita atau enggak gitu kan. Kalau misalnya ini udah cocok sama kita, ya kita nggak perlu sih untuk nge-branding, apa namanya, untuk maksain kita punya sertifikat gitu. Tapi kalau memang kalian lebih pede masukin sertifikat gitu, bisa kok kalian ikut free courses gitu aja. Misal nih di mana ya, misal nih kita mau di Udemy lah. Nanti kan di Udemy ini banyak kan apa namanya, banyak free course yang kita bisa masuk, dan kalau memang kalian ternyata lebih pede dengan punya sertifikat ya bisa ikut free course dari sini aja lalu dimasukin. Tapi kalau pada dasarnya perlu apa enggak, penting banget apa enggak, itu enggak mandatory statusnya. Itu bisa sikapnya opsional aja. Kalau memang
Artinya kalau memang itu sebagai keharusan di bidang pekerjaan yang memang dibutuhkan, ya itu harus. Tapi kalau enggak, ya itu nggak mandatory kok. Yang penting bisa aja branding diri. Itu udah cukup. Oke, baik Kak Val. Untuk Kak Rizkon, apa sudah cukup puas dengan jawabannya Kak Val? Oke, baik. Terima kasih Kak Rizkon. Oh ya, di sini yang di Discord ada pertanyaan lagi nih satu, dan ini akan menjadi pertanyaan terakhir, yaitu dari akun Funtasial. Halo Kak Val, perkenalkan saya Vel, saya ingin bertanya, berarti kita juga harus bisa membangun hubungan dengan para perekrut juga, dengan cara mengajukan pertanyaan terkait dengan perusahaan yang kita inginkan, dan jangan terlalu memperlihatkan bahwa kita sangat menginginkan untuk masuk ke perusahaan tersebut ya Kak. Terima kasih. Oke Kak, bisa dijawab Kak Val? Ya, aku rasa itu cukup penting ya. Jadi jangan terlalu terlihat kita memang pengen masuk, itu benar. Jadi kita sebagai orang ya yang memang pengen masuk ke situ, jangan terlalu kelihatan aja kita pengen join ke situ, karena nanti kan masuk dan tujuannya langsung kelihatan. Kita soft selling aja, kita connect dulu yang pertama. Misal kalian masih semester 7 nih, atau kalian masih semester 6, masih skripsian, pengen masuk banget misalnya di BDO, ya udah nanti kita coba PTGT dulu aja sama rekruternya. Kita coba balas-balasan postingan, wah ini postingnya bagus banget nih Kak, tertarik gitu, beberapa kali aja kayak gitu. Itu bisa kita lakuin di perusahaan lain, misal kita mau masuk di PwC, kita bisa cek rekrutmennya kayak gitu kan, nanti siapa mereka posting kita gitu-gituin aja, nanti kan lama-lama dia remember kan, kalau kita sering komen gitu. Nah, chance kalian untuk masuk akan naik kalau memang kalian sesuai kriterianya dengan mereka. Aku rasa itu sih. Tapi kalau memang perusahaan yang diincar nggak terlalu besar, yang mungkin nggak gede-gede banget, kalian bisa langsung setelah connect itu kalian bisa langsung message saja, Kak, saya dari ini, saya berharap ke depannya ya bisa ada apa namanya, bisa ada itu yang baru, kita bisa menjalin komunikasi yang lebih baik kayak gitu, itu juga nggak apa-apa kok gitu. Oke, oke. Untuk Kak Val yang ada di Discord, apakah sudah cukup jawaban dari Kak Val? Oke, sudah. Baik, terima kasih Kak Val. Dan ya, untuk mengakhiri sesi Q&A, aku mengucapkan banyak terima kasih pada peserta dan mohon maaf ya untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu, kita harus menutup sesi Q&A ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau bertanya langsung ke Kak Val, bisa banget hubungi kontak ke Kak Val. Oke. Nah, di sini kan sudah ada tampilan di layar. Untuk kontaknya Kak Val bisa melalui ke Instagram dan juga ke LinkedIn. Boleh banget tuh tanya-tanya sama Kak Val ya. Oke, nah setelah kita udah mendengarkan penjelasannya Kak Val, terus juga udah sesi Q&A, sekarang kita mau ke sesi foto bareng. Jadi aku mau minta tolong untuk teman-teman untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Ayo teman-teman, mungkin aku siapin waktu 2 menitan ya untuk persiapan buat foto bareng. Oke. Aku tunggu sampai 11.44 ya teman-teman ya. Oke. Oke, untuk teman-teman. Oke, sudah mulai buka nih ya. Oh, cakep-cakep semua. Oke, sekarang mari kita foto. Aku hitung dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sekarang kayak bebas. Biar nggak sama kayak yang tadi, oke? 1, 2, 3.
Oke, thank you teman-teman sudah ikut foto bersama kami. Oke, nah lanjut. Oh ya, aku mau ngingetin juga teman-teman. Tadi hampir lupa. Oh ya, untuk link presensinya, terima kasih Kak Faiza udah mengingatkan. Jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi link presensi yang sudah ditampilkan di layar dan ada link presensi yang sudah dibagikan di kolom chat, bisa banget diklik dan juga bisa di-scan barcode-nya di layar. Oke, karena ini link presensinya tuh cuma avail sampai 1 jam ke depan aja. Jadi kan teman ya kalian tuh udah bangun pagi-pagi, udah ngikutin webinar hari ini, terus kan nggak dapet kan kayak sayang banget usahanya. Oke, jadi ayo buruan ngisi biar nggak nyesel, nggak kebagian sertifikatnya. Oke? Oke. Apakah teman udah isi belum? Halo teman-teman, apakah udah isi link presensinya? Udah, oke. Makasih Kak Saida udah ngisi. Oke, Kak Rizka. Oke, thank you teman-teman yang udah ngisi. Dan sekarang, oke, kita mau ke penghujung acara. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih ke Kak Valen udah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di webinar hari ini. Mungkin dari Kak Valen sendiri bisa menyampaikan kesan-pesan selama webinar hari ini. Boleh Kak, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih sama teman-teman Yot yang for having me for today. Teman-teman juga kayaknya sangat antusias sekali. Tadi ada beberapa pertanyaan yang aku rasa belum sempat aku jawab juga tadi. Kalau memang teman-teman mau tanya, misalnya tadi belum sempat atau belum kepikiran, atau mungkin kepikirannya baru besok, no problem, kalian bisa reach out aja di LinkedIn aku, nanti bisa message aja, nanti setelah request connect, nanti langsung aku ACC. Nanti bisa reach out aja via LinkedIn, nanti bisa aku bantu jawab. Misal kalian mau tanya, Kak, profil aku udah cukup bagus apa enggak, itu aku rasa kalian bisa reach out aku via LinkedIn aja, nanti aku bantu sebisa mungkin, gitu sih. Dan ya pertanyaan juga sangat amat banyak dan variatif juga sih tadi, gitu. Dan misalnya kalian masih masih kuliah juga, kalau misalnya masih bingung, profilnya masih kosong banget, aku saranin kalian bisa coba ikut komunitas, bisa ikut organisasi kan. Jadi lebih ada hal yang bisa kalian tonjolkan lagi ketika nanti tiba-tiba teman-teman harus mencari pekerjaan atau mencari tempat magang. Jadi CV atau LinkedIn kita nggak kosong melompong, atau mungkin bisa join ke ya komunitas apapun itu yang menurut teman-teman itu sejalan dengan visinya teman-teman semua. Gitu sih. Oke, baik Kak Val sudah memberikan kesimpulan untuk webinar hari ini dan juga udah memberikan materi yang keren banget pada hari ini. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Nah, kita lanjut ke sesi yang ditunggu-tunggu sama teman-teman nih, karena aku bakal ngumumin penerimaan hadiah, karena aku udah sebutin di awal tadi ya, kalau nanti ada pertanyaan terbagus, bakal aku kasih hadiah. Nah, dan nama pemenangnya udah ada di aku nih. Jadi, untuk Kak Atsmi Yusuf Gustamantuatoy, selamat. Jadi, untuk pengambilannya, Kak Atsmi boleh banget untuk langsung konfirmasi ke admin WhatsApp grup webinar ya. Terima kasih. Oke, sebelum kita akhiri acara pagi hari ini, buat kalian yang mau nambah pengalaman skill di luar kampus, aku ada saran nih, bisa banget join komunitas YOT Semarang. Jadi buat kalian yang nggak tahu apa itu YOT, jadi YOT itu adalah Young on Top, merupakan komunitas yang berfokus pada pengembangan potensi generasi muda di Indonesia dengan 5 dasar pilar, yaitu sosial, kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan entrepreneur. Dan YOT itu sudah berdiri dari tahun 2009 loh, udah lama banget nih. Jadi untuk teman-teman yang lagi join organisasi atau komunitas yang mau berkolaborasi sama kita, boleh banget langsung hubungi CP atau kontak person yang tertera di bio Instagram kita. Kita nggak dikit kok, kita welcome banget soalnya. Dan kebetulan juga nih, YOT Semarang lagi buka open recruitment batch 7 sampai 30 Januari besok.
tinggal seminggu lagi teman-teman. Jadi buat kalian yang mau banget nambah pengalaman, networking, self-development, dan nambah opportunity untuk internship di lingkungan Youth Inspirasi, boleh banget. Apalagi juga lumayan kan kalau join Youth Semarang bisa nambah experience di LinkedIn biar nggak kosong-kosong banget lah ya. Jadi tunggu apa lagi untuk lebih jelasnya, silakan cek di buku panduan Youth Semarang di link yang tertera di Instagram kami atau yang sudah ditampilkan oleh operator lewat layar Zoom kalian dan juga di kolom chatnya. Oke. Nah, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi, aku, Avel, mewakili seluruh komunitas Young on Top Semarang. Berterima kasih kepada Kafal yang sudah menjadi speaker kita hari ini. Terima kasih banyak, Kafal. Lalu untuk para delegasi organisasi dan komunitas yang sudah hadir, terima kasih banyak ya teman-teman. Dan juga tidak lupa dan tidak lain kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya mengikuti acara webinar hari ini sampai selesai. Kami dari Young on Top Semarang mengucapkan banyak maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama webinar hari ini. Jangan lupa aku ingatkan sekali lagi untuk isi link presensi biar sertifikatnya tuh nggak angus teman-teman, oke? Jadi kalau begitu, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Stay healthy and see you on top. Next level, check it out.